Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Faiz dan Pak Budi. Baik. Jadi pada pertemuan PI5 ini, jadi sesuai dengan tugas yang sudah saya sampaikan pada PI yang sebelumnya PI4, bahwa Pak Faiz sebagai CGP diminta untuk melakukan pembimbingan pembelajaran untuk rekan sejawat. Kemudian untuk proses pra-observasi dan observasi pembelajarannya akan ada pada video kali ini. Nanti Pak Faiz melakukan proses coaching ya kepada Pak Budi yang sudah melakukan pembelajaran. Kemudian untuk hal-hal yang perlu diperhatikan untuk Pak Faiz ketika melakukan coaching, saya mengingatkan ya. Jadi prinsip coaching yang pertama adalah kemitraan. Jadi sebagai mitra, kalau mitra itu tidak ada atasan, tidak ada bawahan, jadi setara. Kemudian tujuan ditetapkan oleh rekan sejawat dalam hal ini nanti Budi. Kemudian Pak Faiz sebagai coach tidak menggurui, ya, tidak memberikan solusi atau nasihat kepada rekan CGP pada saat dimintai saran atau berbagi pengalaman. Kemudian prinsip yang kedua itu di sana ada proses kreatif ya, percakapannya dua arah dan rekan sejawat yang lebih banyak berbicara karena kan memang yang digali gitu. Ya. Kemudian mendengarkan, mengulang atau merangkum perkataan rekan sejawat dan bertanya. Jadi untuk ini dipancing itu untuk keluar apa yang mau disampaikan oleh rekan sejawat untuk diberikan treatment untuk meningkatkan potensi yang ada di Pak Budi. Kemudian pertanyaan yang digunakan merupakan pertanyaan yang menggali, bukan jawaban yang singkat-singkat, tapi dari pertanyaan itu yang bisa mengeksplor apa yang dimiliki oleh Pak Budi. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi. Jadi percakapan yang menghasilkan tindak lanjut yang konkret, misalkan dari pembelajaran yang kemarin yang sudah dilakukan, langkah rencana pengumumannya apa, dan itu bisa dilaksanakan pada masa yang akan datang. Kemudian tindak lanjut konkret berasal dari Budi sendiri, ya, karena istilahnya kalau menurut filosofi pendidikan, menurut KHD itu kan guru itu sebagai penuntun yang menuntun, jadi berdasarkan potensi yang sudah ada. Kemudian percakapan ditutup dengan kesimpulan dari Pak Budi. Jadi kesimpulan apa dari percakapan kali ini? Jadi itu, jadi untuk ini silakan Pak Faiz melakukan proses coaching. Pak Faiz sebagai coach, Pak Budi sebagai coaching. Nah untuk durasinya ya monggo nanti fleksibel, jadi intinya bisa digali semaksimal mungkin apa yang bisa dimiliki Pak Budi sehingga muncul semua. Kemudian ada hal-hal yang bisa dilaksanakan dalam bentuk tindak lanjut yang konkret. Cukup mungkin dari saya, mungkin ada pertanyaan. Cukup kan? Cukup mungkin mau dilaksanakan, saya sambil memantau ya. Jadi jangan terganggu dengan keadaan saya di sini, aja mengalir saya ini mengalir seperti delta dengan alurnya alur delta. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Faiz Mantoro, CGP Angkatan 6, SMK Nusa Kecubung, Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami sudah berada di pendampingan individu 5, di mana di sini kita akan melaksanakan proses pasca observasi, yaitu supervisi akademik dengan menggunakan alur TETA. Pada kesempatan yang baik ini, terima kasih Pak Eko atas waktu yang penjenengan sudah hadir mendampingi kami di PI5 ini, dan sudah ada di antara kita rekan sejawat. Ini ada Pak Budi. Selamat pagi Pak Budi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Pak Budi, boleh ini
kemarin kan kita sudah melaksanakan pra-observasi, kemudian kita sudah melaksanakan observasi. Dari dua kegiatan itu kira-kira apa yang menurut Pak Budi yang mau diceritakan pada kesempatan yang baik ini? Tadi kan jenengan kan di awal, Pak, ada waktu enggak ya kan? Bagaimana? Ya saya ingin ngobrol-ngobrol lah gitu. Kira-kira mungkin saya kan apa yang Pak Budi? Terima kasih atas waktunya Pak Ais dan terima kasih kepada Pak Eko selaku pengajar praktek pendamping dari Pak Ais Mukoro. Terkait dengan pembelajaran yang kemarin kita sudah lakukan, jadi mungkin saya bercerita sedikit ke Pak Ais ya, karena kemarin kan kita menggunakan treatment kepada siswa itu menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu ini berdasarkan minat dari peserta didik, cara belajar mereka yang paling efektif, yang menurut mereka itu lebih cepat untuk menangkap materi atau informasi yang kita sampaikan itu ada menjadi 3. Kemarin kita sudah mengelompokkan. Jadi ada yang pertama itu menggunakan metode tanya jawab ataupun serama. Yang kedua itu menggunakan audio visual, audio video. Jadi selain dari serama, kemudian ada audio visual, dan yang ketiga langsung melihat dengan pendapat. Jadi tiga kelompok belajar. Jadi setelah dari alur kemarin juga Pak Faiz sudah melihat bersama ya tentang pembelajaran yang mungkin saya lakukan, mungkin sudah barang tentu masih ada kekurangan Pak dari hal tersebut. Kemarin dari moving yang kita dapati di proses pembelajaran, ternyata saya merasa kewalahan di situ karena harus membagi 3 kelompok itu tadi. Dari kelompok yang pertama dari yang ceramah, mungkin dari kita kan klasifikasi dulu. Ini yang ceramah saya bedakan, saya jadikan satu persatu, sehingga ketika saya membagikan informasi kepada yang membutuhkan pembelajaran dan metode ceramah dan tanya jawab itu, saya harus betul-betul ekstra di sini karena harus betul ada sosok di situ. Kemudian ternyata yang audiovisual itu tidak begitu mendapatkan masalah Pak Ais. Ketika saya sebelum ke yang serama, saya melihatkan audiovisualnya dulu dari sistem bahan bakar konvensional. Nah, kemudian yang ketiga ini kan yang ada problem Pak Ais. Ternyata yang melihat benda kerja secara langsung ini juga butuh pendampingan, karena berdasarkan apa yang mereka lihat mungkin wah ini ada sesuatu hal yang aneh yang belum pernah mereka lihat, kemudian mungkin coba-coba membuka ataupun melihat atau memegang dan sebagainya. Itu yang kadang-kadang itu di luar pengawasan saya. Artinya saya merasa moving saya itu kurang bagus gitu. Jadi kelemahan dari model yang mungkin diferensiasi berdiferensiasi itu dengan minat dari siswa itu, ternyata kelemahan saya di situ. Itu yang menjawab korban dalam terkait hasil kemarin ya Pak. Iya. Hasil saya observasi di sana, kemudian ada beberapa mungkin ya menjadi tantangan ya. Iya. Tantangan yang pertama terkait pengelolaan kelas ya, karena di sini jenengan sudah membagi 3 kelompok ya. Ada yang suka dengan gaya membaca, ya. Kemudian ada yang auditori, yang video ya, dan ada juga yang kinestetik atau senangnya praktek. Nah, dari 3 hal itu mungkin ada nggak hal-hal lain yang terkait dengan mungkin kesiapan siswa di kelas, kira-kira suasananya bagaimana? Kalau melihat dari apa yang sudah siswa mengikuti pembelajaran, karena kemarin dari pola papan itu saya juga mengamati, kalau saya seperti ini terus mungkin saya kewalahan juga. Sehingga saya kemarin dengan Pak Faiz juga melihat ketika saya mengambil ini inisiatif ya,
ketika saya beralih dari yang model ceramah itu, sebelum masuk ke model audiovisual itu, saya harus melakukan apa supaya mereka itu tidak ramai gitu. Jadi saya harus, sebelum saya moving ke kelompok kedua, saya harus meninggalkan tugas kepada siswa supaya untuk fokus dalam mencari informasi, baik itu bisa dari buku ataupun dari sumber internet atau dari sumber yang lain. Saya rasa itu bisa untuk mengantisipasi supaya kondisi kelas itu menjadi lebih kondusif. Nah, cuma untuk yang kedua ini, untuk kelompok yang ketiga ini, yang ketiga ini kan harus praktek. Jadi mereka dari awal itu sudah belum ada informasi yang didapat, Pak. Belum ada informasi yang didapat, sehingga karena informasi yang pertama kan memang saya melakukan semacam dasar artinya dasar itu sebelum mereka melakukan pembelajaran ini saya melakukan kuesioner dulu kan, seberapa tahu mereka tentang sistem bahan bakar ini, mereka sampai sejauh mana mereka tahu, sehingga mereka hanya bisa meraba-raba saja. Nah, dalam artian yang kelompok 3 karena harus melihat barang atau benda praktek, ketika tidak didampingi, pastilah itu sudah pasti ada beberapa siswa yang pasti usil gitu, karena mungkin merasa tidak diawasi, merasa tidak punya memiliki rasa tanggung jawab untuk belajar atau mencari informasi, sehingga ya tetap saja ada yang usil. Nah, dari kemarin mungkin Pak Faiz agak sedikit kaget karena kemarin ada 2 siswa yang saya tegur karena apa? Karena memang itu sudah cenderung ke membahayakan teman seperti itu. Jadi ketika masuk ke dalam area pembelajaran khususnya untuk praktik, itu memang harus mengedepankan SOP-nya, SOP yang ada di bengkel, sehingga ketika kemarin dia mulai bercanda, kemudian menggunakan alat untuk misalkan untuk ya hanya sekedar untuk main-main. Mungkin bagi mereka ini hal yang aneh, yang unik, mungkin ini barang yang satu baru melihat gitu kan. Nah, itu menjadi sesuatu daya tarik sendiri bagi mereka untuk bermain gitu. Sehingga kemarin saya mungkin mohon maaf kepada Pak Faiz karena saya menegur, saya mengingatkan kembali bahwasanya ketika masuk ke dalam area praktek harus mengikuti prosedur SOP yang sudah ditentukan oleh bengkel seperti itu. Sehingga tadi pertanyaan yang kedua tadi terkait dengan apa? Ya, kalau yang pertama tadi yang jenengan sampaikan ke saya kan kesiapan dari jenengan dari gurunya, dari jenengan bagaimana terkait dengan siswanya dulu, otomatis ketika masuk kelas itu awalnya bagaimana, ketika di kelas belajarnya bagaimana. Nah, melanjutkan yang tadi Pak Faiz dari pertanyaan itu, sehingga dari segi kesiapan untuk yang model dari wawancara dengan bercerita atau dengan tanya jawab itu justru lebih siap. Dan yang model kedua dengan menggunakan audio visual itu juga siap. Kenapa siap? Karena mereka langsung melihat secara langsung, sebetulnya dari pokok bahasan untuk pembahasan yang dari sistem bahan bakar ini, alurnya itu seperti apa kan secara kasat mata tidak tahu. Jadi mereka juga harus mencermati betul. Ternyata alur dari bahan bakar ketika dari tangki kemudian masuk ke dalam injektor itu alurnya seperti apa, itu mereka sesuatu hal yang menarik. Nah, sehingga yang butuh kesiapan secara ekstra sebetulnya adalah yang model 3 ini Pak, yang langsung praktik ini. Nah, kebetulan karena kemarin itu saya harus moving dulu sehingga itu terjadi belum kesiapan, sehingga ya inilah yang perlu mungkin kita perbaiki bersama mungkin untuk kedepannya seperti itu Pak Faiz. Ya Pak Bud, jadi dapat mungkin saya garis bawahi ya. Yang pertama dari yang jenengan tadi sampaikan ke saya adalah terkait dengan pengkondisian siswa, karena jenengan sudah mencoba untuk membuat pengelompokan tadi mengalami keterbatasan
seorang guru ya, karena harus mengkondisikan 3 kelompok. Kemudian dari kesiapan itu tadi dari yang praktek ya, karena praktek kan otomatis jenengan harus ke yang presentasi dulu atau membaca dulu, kemudian yang auditori, kemudian baru yang ke bengkel ya. Jadi ada 2 indikator ya. Nah kemudian Pak, menurut jenengan Pak, harapan ini, ukuran keberhasilan yang diharapkan apa Pak setelah kita ngobrol? Ukuran keberhasilan dari pembelajaran apa? Dari obrolan kita harapannya apa nanti? Kalau saya cenderung evaluasi nantinya Pak. Jadi apa yang mungkin sekiranya jadi temuan dari Pak Faiz, mungkin ada beberapa yang mungkin menurut Pak Faiz itu sedikit harus diperbaiki atau sedikit banyak harus diperbaiki. Itu yang nanti ke depan menjadi prioritas saya pribadi Pak, ketika ada di kelas di pembelajaran itu saya harus seperti apa, kemudian saya harus bagaimana caranya moving. Ini mungkin butuh strategi Pak, kalau saya butuh strategi sehingga ini strateginya yang harus diperbaiki seperti itu Pak. Jadi ya Bapak jenengan butuh satu strategi yang khusus untuk menanggulangi atau meminimalis hal-hal yang tidak diharapkan tadi ya. Kalau boleh tahu nih Pak Bud, kalau di angka ini ya, di skala 1 sampai 10 itu di posisi jenengan itu sekarang di posisi berapa? Kalau di angka itu ya karena mungkin kemarin masih banyak beberapa yang harus kita perbaiki, mungkin di angka sekitar ya 7,5 sampai dengan 8. 7,5 sampai 8. Seperti itu Pak. Karena kan memang pengondisian kelas dari 36 siswa itu kan sangat luar biasa. Dan itu pun dipecah menjadi 3 kelompok yang menjadi kita harus fokusnya juga harus terpisah-pisah gitu kan, seperti itu. Jadi harapan saya yang mungkin ke depan kalau bisa sampai 100% minimal kita mendekati lah misalkan ke 9 itu sudah, saya rasa 9 itu sudah baik gitu Pak. Jadi harapannya adalah di angka 9 sampai 100 ya setelah baik Pak Bud, tadi sudah kita coba komunikasikan ya bahwa ada hal-hal yang menjadi tantangan dengan di pembelajaran terkait dengan pengelolaan kelas Pak Bud. Menurutnya dengan ini apa yang bisa dicari jalan keluar? Karena tadi jangan merasa bahwa harus mengelompokkan 3 kelompok itu, kira-kira apa yang dari jenengan yang bisa mencari solusinya? Jadi dari mulai proses belajar kemarin, akhirnya saya dapat merenungi nih Pak Faiz ya. Apa sih kekurangan saya kan seperti itu? Kenapa kok kelas yang ada yang sedikit tidak terkondisikan di kelompok 3 khususnya? Sehingga kemarin ini menjadi refleksi saya sendiri ketika sebetulnya kesiapan seorang guru ketika mau masuk ke dalam kelas memberikan pembelajaran untuk menyampaikan informasi, kita harus menyiapkan betul sarana prasarana yang ada. Jadi contoh misalkan karena kemarin yang menjadi sorotan itu dari kelompok yang praktek dan bukan kesalahan tapi kekurangan saya saat itu tidak memberikan job sheet atau lembar observasi. Lembar observasi yang seharusnya itu sebelum saya moving ke kelompok 3 ini, ketika saya masih di kelompok 1, ini anak sudah bisa mulai belajar, jadi tidak menunggu saya. Jadi ketika begitu kita briefing pertama kali pembukaan pembelajaran untuk kelompok yang 3 ini ada lembar observasi. Nanti silakan lembar observasi ini diisi dan digali dulu informasinya. Kemudian yang kelompok yang dengan audio visual itu tadi itu nanti silakan dilakukan atau mungkin rangkuman sesuatu hal yang penting di penyampaian informasi dalam audio visual itu silakan nanti dicatat. Kalau yang model wawancara atau tanya jawab itu sih mungkin karena saya lebih banyak di situ jadi saya lebih terkondisikan. Jadi kesimpulannya yang kekurangan atau saya yang kemarin dalam praktek mengajar itu yang saya merasa kurang Pak Faiz
itu saya belum menyiapkan lembar observasi untuk yang praktek itu, sehingga praktis mereka menunggu kehadiran seorang guru untuk sampai di sana. Ya, moving saya itu yang terbatas karena saya juga sendirian, jadi tapi bisa jadi untuk rujukan untuk mungkin partner ya, guru partner ya, itu mungkin juga bisa jadi sebagai evaluasi ke depan. Tapi saya rasa perlu dicoba dulu untuk ketika kita sendirian dengan melakukan klasifikasi 3 kelompok itu tadi akan lebih cenderung minimal pengondisian kelasnya itu dengan satu memberikan tugas observasi. Oke, berarti itu salah satu strategi yang mungkin nanti dengan akan terapkan ya, mengidentifikasi dari pengalaman kemarin ya, dari pengalaman kemarin bahwa dengan merasa ini yang praktek ini di awal itu mereka belum terkondisikan dengan baik, dan nantinya dengan akan membuat lembar observasi ya, jadi sebelum nanti dengan hadir di tempat praktek ya, karena dengan masih mendampingi yang 2 kelompok tadi ya, mereka itu sudah ada semacam hal yang harus dikerjakan seperti itu. Kemudian tadi Pak terkait dengan yang praktek mungkin, dan beberapa tadi jangan sampaikan ada yang terkait dengan murid itu sendiri kesiapan. Tadi kan jangan sampaikan bahwa yang praktek itu ada yang bermain sendiri. Bagaimana agar siswa itu ada rasa tanggung jawab untuk pelaksanaan pembelajaran itu sendiri. Jadi berdasarkan apa yang telah saya rencanakan di rencana pembelajaran Pak. Jadi ketika misalkan pembelajaran ini kan sampai 4 sampai 6 jam ya. Ini kan durasinya kan cukup lama. Jadi saya biasanya untuk mengevaluasi itu nanti di akhir pembelajaran Pak. Jadi bagaimana kesiapan ataupun keseriusan dari peserta didik untuk menggali informasi itu nanti bisa kita ukur di evaluasi itu Pak. Jadi rasa tanggung jawab mereka untuk mendapatkan informasi ini yang nantinya ketika anak misalkan sebagai contoh, wah ini nanti pelajaran Pak Putri nanti pasti terakhir setiap kali pembelajaran pasti ada evaluasi ini. Dan evaluasi inilah yang menjadi salah satu bentuk mereka untuk selalu bertanggung jawab bahwa saya harus mengikuti pembelajaran dengan baik, saya harus menggali informasi dengan baik. Mungkin menggali informasi itu kan bisa didapatkan dari mana saja, bisa dari teman mereka sekelas juga, untuk berdiskusi juga bisa. Nah inilah yang menjadi ciri khas pembelajaran saya. Sama dengan yang sudah seperti pembelajaran sebelum masuk ke pembelajaran sistem bahan bakar, seperti kelistrikan kendaraan itu kan siswa saya wajibkan dulu Pak. Siswa saya wajibkan untuk akhir pembelajaran ini nanti siswa bisa membaca wiring diagram. Jadi wiring diagram ini harus wajib setiap siswa Pak. Jadi setiap akhir pembelajaran saya gunakan untuk 4 jam pelajaran itu untuk evaluasi. Jadi saya nanti sistemnya pocok Pak. Jadi misalkan ada lampu kepala, kemudian lampu sen, kemudian ada lampu hazard ataupun lampu mungkin peringatan mundur ya. Itu nanti saya kocok. Jadi saya kocok, jadi siswa nanti memilih dapat nomor berapa. Sehingga mereka akan belajar itu tidak hanya satu paket. Misalnya saya mau belajar yang lampu kepala saja, tidak, tapi mereka harus belajar 4 paket itu. Hingga ketika masuk, maju ke depan, silahkan memilih. Oh dapat nomor 2, oh berarti saya harus lampu kepala. Jadi mereka harus bisa menjelaskan aku membaca wiring diagram. Termasuk yang sistem bahan bakar ini. Jadi alur cara kerja sistem bahan bakar ini seperti apa, kemudian komponen-komponennya seperti apa, kemudian kerusakan-kerusakannya seperti apa, dan mungkin cara perbaikannya seperti apa. Ini nanti juga akan saya evaluasi di setiap akhir pembelajaran seperti itu. Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab tadi ya, dengan strategi yang pengalaman yang sudah digadai sebelumnya tentang listrikan ya, bahwa akan adanya evaluasi di akhir pembelajaran. Dan evaluasi itu tidak hanya dengan satu tema ya, tapi dengan tema yang bervariasi agar mereka ada satu tantangan seperti itu.
Kemudian ketika merasa tanggung jawab sudah hadir ya, harapannya sudah hadir di hati siswa-siswa, kemudian dengan sudah bisa mencari solusi dari permasalahan yang ada tadi terkait dengan pengkondisian kelompok ya, dengan sendiri di dalam kelas. Kemudian bagaimana sih Pak kira-kira yang menurut jenengan perlu ditingkatkan atau perlu dikembangkan agar pembelajaran itu nantinya buat anak ini nyaman. Jadi seperti tanggung jawab tadi, bukan terkesan itu mewajibkan yang harus dari guru, tapi mereka merasa ini memang harus saya lakukan biar ada intrinsik motivasi motivasi dari diri. Kalau mungkin bisa diserahkan dengan cara mungkin yang pertama sebelum masuk ke pembelajaran Pak, jadi siswa itu dipersilakan untuk mencari informasi sedalam-dalamnya tentang materi yang akan diajarkan. Misalkan saya mau ke pertemuan hari ini kita akan membahas sistem bahan bakar konvensional. Silakan cari sumber, bisa dari internet, dari buku atau dari mana saja. Silakan cari. Kita tunggu. Yang penting kita tunggu Pak. Jangan kita itu meninggalkan kelas. Kalau meninggalkan kelas itu yang sudah justru malah tidak fokus pada pembelajaran, tapi kita tunggu. Gitu. Kemudian kita gali informasi. Dan yang saya harapkan sebetulnya adalah kelas yang hidup. Selama ini kan kebanyakan kenapa mereka itu tidak pernah bertanya, jarang sekali ada yang bertanya, itu karena apa? Mereka itu buta dalam artian apa sih yang mau kita sampaikan, itu pokok bahasanya apa itu mereka justru belum tahu. Seperti apa, seperti gambaran awal itu belum tahu. Sehingga ketika kemarin dari hasil observasi pertama itu yang saya serahkan kepada siswa, ini hasil kamu ketika kalian itu sebelum masuk ke pembelajaran, ternyata hanya beberapa siswa yang sudah sedikit paham tentang sistem bahan bakar. Dan rata-rata mereka juga menjelaskannya karena sepeda motor, karena mungkin mereka kan familiar dengan sepeda motor dan ternyata ketika di mobil ternyata beda. Jadi akan menjadi pertanyaan yang asik sebetulnya ketika di pembelajaran ketika Pak, ternyata di sepeda motor kok seperti ini, nah ternyata di mobil kok beda Pak seperti ini. Nah, ini contoh yang paling sederhana. Nah itu yang saya harapkan itu Pak, itu yang akan muncul terus menerus dan menjadi sebuah percakapan yang menarik, sehingga siswa tidak ada merasa terbebani, nanti saya harus menjawab, harus ada ujian ya. Nah itulah yang harus kita bangun sebetulnya. Kita bangun suasana kelas yang kondusif, yang menyenangkan, kemudian yang merasa siswa itu belajar mendapatkan informasi itu tidak terbebani. Yang rata-rata kan mereka kan memang disuruh saya takut salah. Nah inilah yang menjadi mungkin sesuatu hal yang saya rasa di siswa itu masih merasa seperti momok lah, seperti momok. Nanti saya seperti itu, saya ditanya seperti itu, saya nggak bisa jawab. Nah itulah yang harus kita. Dan kemudian yang sering sekali Pak terjadi di kelas, mungkin ada kita misalkan menunjuk satu siswa, si Andre misalkan seperti itu, ya, dikasih pertanyaan ternyata tidak bisa menjawab. Nah bagi siswa yang lain itu tidak bisa untuk mengejas gitu ya. Ya seperti ini. Nah itu yang harus kita hindari situ. Dan itu sebagai peran serta guru di dalam kelas itu juga harus memberikan tidak boleh seperti itu, karena mungkin ya itu tadi. Saya menyadari betul ada siswa yang dalam satu kali membaca itu bisa langsung bisa, tapi ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, bahkan 10 kali baru bisa Pak. Nah itulah yang menjadi temuan ketika berarti kita harus melakukan pendampingan khusus, sehingga strategi saya ketika mendapati siswa yang seperti itu Pak, ini berarti saya mungkin penyampaian saya yang kurang masuk di siswa tersebut, sehingga saya harus saya menunjuk satu siswa yang sudah bisa dikatakan kompeten. Nah, silakan kamu menjadi tutor atau menjadi guru bagi si anak tersebut yang tidak bisa menyerap penyampaian dari saya.
mungkin dengan bahasa mereka, mungkin dengan kedekatan mereka, tidak ada mungkin kalau bahasa Jawa mungkin reko pokeo gitu ya, kalau mau tanya kan mungkin reko pokeo, mungkin dia takut dengan bahasa atau yang lain, silakan menjadi itu Pak, menjadi tutor gitu, untuk memberikan kamu belajar sampai sana. Nah, setelah itu kita juga evaluasi kan, coba si Andre sudah sampai mana, coba dijelaskan misalnya. Ternyata itu juga ya saya rasa jitu juga berarti hanya mungkin di beberapa siswa saya menyampaikan ini bisa terekam dengan baik informasinya, tapi ada beberapa siswa yang tidak bisa merekam. Itu mungkin karena mungkin bahasa atau mungkin ada guru dan siswa jadi tidak enak mungkin mau bertanya ya, mungkin juga mau bertanya juga malu karena mungkin takut sama teman-teman yang lain nanti nanti saya ini disoraki ya, nah itulah jadi mungkin ketakutan mereka untuk belajar akhirnya. Nah, harapan saya dari beberapa siswa yang seperti itu kita memfasilitasi, jangan sampai dari siswa misalnya dalam satu kelas 4 siswa yang seperti itu kita abaikan. Itu nanti pesan kita yang kita sampaikan, informasi yang kita sampaikan itu tidak tersampaikan kepada 4 siswa tersebut, dan selamanya itu tidak akan tidak akan berkembang. Ya, kita harus melakukan mencari solusinya, sehingga kemarin solusi yang ternyata ketika saya itu memberikan teman sebagai tutor antar siswa itu juga efektif Pak. Seperti itu. Biasa sekali nih Pak Bud, rencana-rencana aksi yang akan coba dengan yang tadi bahwa saya coba untuk garis bawahi bahwa untuk menumbuhkan namanya kesadaran atau kesiapan belajar itu dengan adanya minat ya. Kita coba membangun minat dengan mereka itu mencari sumber sendiri, coba mencari referensi sendiri seperti itu gitu. Mencari sumber sendiri sebelum nanti masuk ke dalam proses pembelajaran. Harapannya ada satu pematik ya, ada satu motivasi mereka, ternyata dibandingkan dengan motor, ternyata seperti ini. Nah, itu kan akan jadi nyaman gitu. Kemudian yang komunikasi terbangun. Iya, seperti itu. Kalau sudah komunikasi terbangun kan otomatis mereka nyaman. Kemudian tadi juga dengan menyampaikan bagaimana agar di kelas itu ada rasa sosial yang bagus ya, sosial emosional ya. Dengan memberikan satu rencana aksi, yaitu salah satunya dengan tutor sebaya seperti itu, biar ada rasa tanggung jawab, kebersamaan, gotong royong seperti itu nih Pak. Luar biasa sekali. Jadi bisa kami coba garis bawahi ada 3 hal yang di dalam rencana aksi nanti akan kita coba terapkan. Yang pertama dari Budi sendiri memastikan bahwa setiap kelompok itu bisa terkondisikan dengan baik. Yang kedua terkait dengan tanggung jawab anak itu sendiri, kemudian mencoba untuk memberikan satu evaluasi di dalam hal belajar agar mereka ada semangat belajar ya Bu. Kemudian dengan kesadaran coba Budi akan bangun dengan adanya pilihan buat anak memilih dari referensi manapun ya. Kemudian sosial emosionalnya juga akan dibangun dari adanya rekan sejawat sebagai tutor ya, tutor seperti itu. Dari beberapa rencana aksi itu, menurut Pak Budi mana yang akan diprioritaskan? Kalau saya rasa karena itu berproses ya Pak Aris ya. Semua itu kan berproses dalam satu pembelajaran ya. Jadi tidak ada yang prioritas, tapi semuanya mengalir. Kita mungkin kondisional dengan satu, ini anak mungkin kurang informasinya, kita langsung menerapkan yang itu tadi tutor supaya, ini mungkin ini silakan untuk mengalir, dan itu mengalir bisa semuanya diterapkan dalam satu pembelajaran. Dan karena memang dari beberapa kali pembelajaran yang dulu ketika saya masuk ke kelas, saya tidak menyampaikan apa-apa, cuma ada yang perlu ditanyakan. Ditanyakan seperti itu sampai saya itu kadang-kadang itu gimana saya sudah kalau nggak ada yang mau ditanyakan tentang bab ini, silakan mau bertanya apa saja silakan, karena hanya untuk menggali itu Pak ya, menggali ternyata ini saya disiasati lagi kan, silakan untuk menggali informasi dulu sesuai dengan tema, dan akhirnya mereka bisa mulai berinteraksi. Nah itu kan sebetulnya mereka masuk ke kelas itu mereka belum fokus Pak. Saya mau apa yang mau saya tanyakan,
Kalau sekarang kan mungkin mereka sudah mulai Pak. Jadi nanti pelajarannya Pak Budi nih, saya mau hanya ini nah yang karena tadi ya sudah siapkan beberapa mungkin kita pertemuan sudah sekian lama kan sudah hafal mungkin ini pelajarannya Pak Budi ini saya mau tanya ini nih. Jadi mereka sudah persiapkan dari rumah kadang-kadang. Ya Pak, kemarin itu saya mau tanya ini, ternyata lupa Pak. Ini saya mau lagi ingat, saya mau tanya Pak tentang ini. Ini kadang-kadang memang yang mereka tanyakan di luar pokok bahasan, tapi tetap saya melayani Pak. Dan itu prosesnya mengalir. Jadi kalau di skala prioritas mana yang mau diterapkan dulu, kita lihat kondisional di kelasnya. Dan itu bisa diterapkan semuanya. Bisa semuanya ya, bisa mengalir, kemudian di dalam proses itu di situ akan dengan sendirinya akan terpenuhi beberapa strategi tadi yang kemudian tadi juga bagaimana membangun komunikasi tidak harus langsung bentuk pertanyaan sesuai tema ya. Betul. Intinya biar mereka itu mau ngobrol dulu ya. Itu yang kadang-kadang susah. Nah, susah. Kadang-kadang memang kita ya ada baiknya memang tidak jauh beda ketika mungkin saya melihat Pak Faiz ketika di dalam kelas menanyakan, wah ini siapa yang sedang bahagia, siapa yang sedang mungkin ada masalah, itu kan sebetulnya kan apa ya, bisa merangsang siswa untuk aktif atau kesiapan dalam siap menerima informasi yang disampaikan. Oh ternyata ada problem, ada masalah, dia sudah mulai lesu, apa kan? Nah ini kan mungkin ada butuh tindakan lain. Oke, betul luar biasa ini. Hal-hal menarik ya sudah cobakan kali ini. Walaupun kira-kira ada beberapa strategi yang coba dengan akan terapkan. Kira-kira bagaimana untuk mengantisipasi ketika ada masalah gangguan di beberapa poin tadi kan mungkin akan diterapkan ya untuk akan mengalir dengan sendiri. Mengantisipasi gangguannya apa? Kalau gangguan mungkin kendala. Ya mungkin kalau kendala sih mungkin jelas kalau untuk media praktek jelas memang harus kita siasati bersama. Dalam artian ketika mungkin kelompok praktek ini mungkin ada 12 siswa ya. sedangkan media pembelajarannya mungkin kurang hanya 4 atau 6. Ini mungkin strateginya mungkin memang bisa dengan kelompok atau bisa dengan memberikan pokok bahasan yang agak sedikit menyinggung tentang fisika. Contoh misalkan seperti Pak, kita membahas tentang bahan bakar sistem bahan bakar konvensional. Nah, bab pertama adalah observasi. Ketika medianya kurang, contoh silakan yang ini langsung saya suruh praktek langsung belajar. Mungkin ada dari 12 orang yang 6 sudah bisa langsung dengan media tersebut. Nah ini karena medianya kurang untuk 6 lagi, berarti saya bisa langsung 1 misalkan saya bilang lagi, yang 2 nanti langsung membuka kalkulator secara langsung meskipun mereka belum tahu, tapi setidaknya mereka punya ternyata seperti itu caranya. Kemudian yang 2 lagi bisa saya buka mungkin full pumpnya atau mungkin bisa untuk mengamati injektor yang berkaitan dengan sistem bahan bakar tersebut. Sehingga paling tidak ketika mereka sudah dulu, Pak tadi kok saya menggunakan berarti kok ternyata seperti ini. Nanti kita direfleksi di akhir pembelajaran ini tadi Pak. Coba tadi menggunakan karburator apa yang ada di dalam karburator itu pelajaran menjadi bahan pembicaraan kita ketika nanti dibahas. Itu yang pertama Pak, terkait dengan media pembelajaran. Kemudian kendala yang kedua biasanya memang ada beberapa siswa yang ternyata dari awal termasuk yang Pak Faiz sudah diterapkan cara mungkin kesiapan mereka, bagaimana kabarnya. Ini sih mungkin tidak setiap hari ya, iya. Tapi ada ketika ini yang butuh sebetulnya saya kadang bingung. Contoh misalnya dia punya problem, iya. Dia punya problem. Pak, saya mau ngobrol tapi dengan Bapak. Padahal ini ranahnya sudah BK kan, karena memiliki masalah ini. Disuruh ke BK nggak mau. Ini yang jadi ini butuh waktu sendiri nih Pak, butuh waktu sendiri. Karena mungkin kedekatan mungkin saya dengan siswa
ya udah gini aja, sekarang kamu difokuskan ya kan, artinya dipaksa fokus gitu ya, dipaksa fokus dulu untuk mengikuti pembelajaran, nanti setelah selesai kita bisa ngobrol. Itu yang kadang-kadang ini sampai enggak informasi yang kita harapkan untuk sampai ke pesan yang kita harapkan untuk sampai ke siswa itu yang kita bahas tadi itu sampai apa enggak, itu yang kadang-kadang apa di luar, karena saya udah 2 kali Pak seperti itu. Jadi siswa cenderung duduk kadang-kadang yang saya ini legoso gitu kan ya, di meja ada apa. Jadi saya kadang-kadang ketika yang lain sedang belajar, saya tarik mundur ke belakang, saya duduk di sampingnya, kamu kenapa? Cerita sama guru. Ya, kita memposisikan diri sebagai teman mereka. Menempatkan diri kita sebagai seorang guru, mungkin mereka sedikit kaku mungkin ya Pak ya, tidak mau bercerita, tapi kalau menempatkan sebagai cerita saja dengan hal pribadi apa, ada masalah. Ya kadang-kadang saya sampai jam 11 malam, itu ya mungkin imbas ya. Pak guru lagi sibuk gak mau cerita Pak. Nah itu kita kalian ini Pak, itu yang menjadi ya istilah risiko kita sebagai pengajar, dan itu kadang-kadang ya, jangan menempatkan Pak guru itu menjadi guru, tapi tempatkan Pak guru itu menjadi teman. Berarti itu ya Pak, yang hal-hal yang mungkin untuk mengantisipasi ketika nanti di dalam proses pembelajaran ada mungkin 1-2 anak yang memang biasanya adanya pendekatan secara individu di luar jam pembelajaran. Luar biasa sekali ini Pak Budi. Kemudian ini, menurut Pak Budi ini apa yang menjadi komitmennya Pak Budi agar rencana-rencana tadi dapat berjalan dengan lancar? Kalau berbicara komitmen, saya rasa ini saya pribadi Pak, saya hanya butuh konsistensi. Artinya istiqomah gitu kan. Ketika kita mungkin kadang-kadang terkendala dengan mungkin ada kegiatan yang lain, tapi kita bisa tetap memberikan pelayanan kepada siswa, menyampaikan informasi itu dengan baik dan rasa tanggung jawab ketika saya tidak ada di kelas ataupun saya mungkin sedang berhalangan atau mungkin apa, mereka tetap memiliki tanggung jawab itu. Nah itu yang pertama. Dan artinya komitmen itu, konsistensi itu tidak terletak pada diri seorang guru saja, tapi kepada siswa. Bagaimana kita membentuk kelas atau membentuk siswa itu supaya tetap bertanggung jawab ketika mungkin saya berhalangan. Itu Pak. Jadi ketika beberapa kali kemarin ada halangan mungkin saya kemarin agak sakit ya Pak, berhalangan. Ternyata saya tidak mendapatkan laporan Pak, kalau dari guru yang dekat juga pasien tertib, aman dan tidak riuh gitu, tidak ramai gitu. Artinya mengerjakan ini juga mereka disiplin. Nah, itulah yang harus kita bentuk. Artinya komitmen dari diri kita sendiri untuk selalu istiqomah, artinya selalu disiplin, masuk ke dalam kelas, memberikan informasi yang sesuai dengan ranah kita, kemudian memberikan solusi bagi mereka dan berusaha menjadi teman bagi mereka. Itulah yang harus kita bangun. Jadi dengan komitmen ini ya Pak, jenengan selalu berusaha selalu istiqomah, komunikasi yang baik dengan siswa gitu, agar komitmen ini lahir tidak hanya dari jenengan saja, tapi juga dari kelas yang jenengan atur seperti itu. Nah kira-kira waktu dari komitmen tadi ada nggak yang bisa membantu memastikan bahwa semuanya nanti akan berjalan? Iya, kalau mungkin berbicara pendukung ya Pak, pendukung itu satu jelas membangun rasa tanggung jawab itu tadi. Artinya ketika mungkin saya berhalangan dan mereka memiliki tanggung jawab, saya rasa mereka juga bisa amanah untuk selalu mengerjakan di kelas, tidak ramai, tidak keluar, dan itu pun biasanya ketika ditinggal pun akan selalu kondusif seperti itu. Dan kemudian
misalkan dipersilakan kalau kita bisa memiliki, oh ini kelas ini sudah memiliki rasa tanggung jawab yang baik, ketika sudah ditawarkan mau praktek atau mau menggali informasi lewat audiovisual, ya kita memberikan kepercayaan kepada mereka untuk memakai proyektor atau media belajar yang lain. Itu mereka sudah merasa ini tanggung jawab saya. Jadi kalau ada kerusakan apapun ini tanggung jawab kita bersama. Itu yang harus kita tahu. Ketika masuk di bengkel pun ada atau tidak ada guru, SOP yang ada di lapangan itu tetap diterapkan. Dan biasanya mohon maaf ini Bapak ya, kadang-kadang itu saya tuh sering mungkin ini menyalahi apa ya, dari ini. Jadi kadang-kadang saya hanya butuh satu siswa yang merasa kompeten untuk mengajar. Saya duduk di belakang, coba ya sambil langsung mereka presentasi. Paling tidak saya punya bibit dari mereka cara berkomunikasi dengan siswa. Terus kadang-kadang cara mereka untuk mengajar. Nah, mungkin saya hanya menguatkan. Oh ini yang sebenarnya seperti ini Pak. Artinya saya setiap kelas saya memiliki ada dua siswa itu yang seperti itu ada. Jadi yang harus kita support juga. Dengan tadi harapannya bisa lahir dari murid juga ya Pak ya, yang memang ya terlepas mungkin dengan guru kantor dan secara lain dan juga ya Pak ada juga. Biasanya kita kolaborasi. Budi, mungkin ini di akhir obrolan kita dari apa yang sudah kita obrolkan tadi dari awal, dari menyampaikan tujuan diskusi hari ini, apa yang bisa digali atau bisa disimpulkan. Untuk kesimpulan mungkin dari pembelajaran yang sudah saya lakukan ini, jadi berdasarkan mungkin minat dari peserta didik untuk belajar dengan cara apa, kemudian kita sebagai fasilitator memberikan pelayanan yang baik kepada mereka, kemudian treatment apa saja ketika terjadi problem di lapangan, itu saya rasa kesimpulannya hanya ada pada siswa, bagaimana siswa menyerap informasi yang akan kita sampaikan. Itu intinya di situ. Bagaimana, meskipun kita tidak membedakan mana yang IQ-nya tinggi, mana yang sedang-sedang saja, itu harus tersampaikan semuanya. Dan cara mereka yang bisa menentukan saya modelnya mau seperti ini Pak. Saya lebih cenderung cepat, mudah ketika dengan membaca, atau saya lebih cepat mudah ketika melihat visual, atau saya mudah dengan praktek secara langsung. Artinya memang mau sukses dan tidaknya sebuah proses pembelajaran yang artinya sukses itu kan bisa diukur dengan pencapaian tadi ya Pak, ketika evaluasi dia. Nah itu berdasarkan minat dari siswa mau belajar dengan gaya apa. Ya, kita sebagai fasilitator tentunya hanya memfasilitasi gaya. Kita hanya memerdekakan mereka seperti itu. Merdeka belajar. Itu sebagai kesimpulan Pak. Dan tentunya kita sebagai seorang guru juga harus berkembang mengikuti era zaman itu. Oke, luar biasa sekali ya Pak Bud obrolannya. Terima kasih Pak Budi, sudah kita bersama-sama ngobrol di kesempatan hari ini, dan kami tunggu hasilnya nanti di pertemuan selanjutnya ya, di kelas yang sama dengan beberapa tadi solusi yang sudah kita coba gali sendiri. Kita tunggu hasilnya dan bisa kita ngobrol lagi nanti di pertemuan selanjutnya. Harapannya sih untuk terakhir Pak, harapannya mereka dapat menerima pesan informasi dari kita. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Budi. Sekian dari kami terkait dengan pasca observasi pelaksanaan supervisi akademik dengan alur kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Pak Faiz yang telah melakukan proses coaching dengan baik. Jadi saya lihat tadi dasar prinsip-prinsip yang sudah terpenuhi lah ya, kemitraan ada dapat, kemudian tidak menggurui, kemudian di sana juga ada proses kreatif di mana Pak Budi menyampaikan banyak hal setelah dipancing oleh Pak Faiz. Kemudian yang terakhir itu memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Pak Guru ya, dalam hal ini Pak Budi. Ya, terima kasih, kita sudah melaksanakan percakapan pasca observasi. Terima kasih Pak Budi, dan terima kasih Pak Faiz. Silakan nanti diterapkan untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang sehingga kita bisa maju bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.